A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, para pendengar, murid, dan santri dimanapun berada, selamat malam, sugeng rahayu semuanya. Semoga para pemirsa mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini guru memberi judul Takut Setan Terus Menerus. Karena dari permasalahan ini, dari kesalahpahaman atau kurang memahami tentang kata apa yang dimaksud setan, terjadilah polemik, hujat saling menghujat, salah menyalahkan, sehingga bertahun-tahun berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara menjadikan rusak dan tidak baik. Semoga melalui video ini guru bisa mampu memberi pencerahan kepada khususnya seluruh umat dan bangsa di negara Republik Indonesia. Namun seperti biasanya, karena guru selalu membuka pemahaman di luar rata-rata, sehingga kadang IQ atau kecerdasan manusia, masyarakat, kadang-kadang kurang mampu mengikuti. Sekali lagi melalui video ini, sebelum mengikuti video guru, usahakan dibantu sedikit dengan doa. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Semoga tercerahkan pada kalian para pemirsa yang ingin mendapatkan pencerahan melalui video-video saya yang sudah kami bagi melalui Facebook dan melalui YouTube dimanapun berada. Para pemirsa, para murid, dari kitab yang lain, di kaset yang lain sudah diterangkan guru melalui tulisan apa yang disebut setan. Tapi guru pada malam hari ini mengulas dari tulisan atau kitab yang ada di Facebook atau YouTube tentang setan. Dalam satu bernegara, kita di dalam bernegara ini ada suatu keyakinan yang disebut agama. Di dalam agama kita, di dalam agama Islam, kita selalu dianjurkan atau disarankan atau dimotivasi sebelum melakukan apapun kita diberi motivasi dengan bacaan doa namanya ta'awud. Di kaset yang lain sudah diterangkan kalimat ta'awud ini dibuat oleh beliau Mbahmu Imam Syafi'i kurang lebih dari tahun 2002 Masehi ini. Guru memprediksikan kurang lebih 600 sampai 650 tahun ya. Jadi para leluhur dulu, orang-orang dahulu itu membuatlah statement atau bahasa atau doa sehingga manusia itu mempunyai suatu gerak arah pikir karena dari bahasa yang diucapkan yang disebutlah doa itu ya. Dari susunan kalimat yang disebut ta'awud, karena bahasa dari sejarah sudah diterangkan, bahasa yang di Quran itu adalah bahasa Jawa, itu 3 bahasa ya. Bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa, bahasa Kawi menjadi satu, menjadi aktivitas budaya atau bahasa perilaku orang Jawa. Karena penulisannya memakai huruf Quran, sehinggalah dikira itu miliknya bangsa Arab ya. Sedikit ulasan itu, kita guru masuk pada tentang pemahaman ta'awud. Coba dari kalimat ta'awud itu ada bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila dilihat dipahami suatu makna kalimat itu, kalimat ini adalah kalimat pengharapan atau permohonan. Meminta, mengharap, memohon dengan harapan dijauhkan dari setan. Dan di dalam pembahasan yang lain di kaset guru sudah membagi ada setan yang terkutuk, ada setan yang tidak terkutuk ya. Namun lebih detail agar tidak terlalu panjang melebar cara berpikir, dari kalimat ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu itu bahasanya bisa disebut itu kata awalan. Sebenarnya kata dasarnya itu billahi ya. Kembali lagi kata billahi itu sebenarnya dari kata jawab. Billahi itu dari kata bahasa orang Jawa namanya belai ya.
Karena mendapat awalan menjadi a'udzu. Itu kata atau bahasa awalan. A'udzu yang dimaksud itu dalam artian aku tidak mau, gitu loh bahasanya. Saya tidak mau. Jadi itu maknanya a'udzu billahi, aku tidak mau belahi. Ya. Belahi itu bahasa Indonesia sekarang itu celaka. Celaka itu bisa dikatakan rugi, ya. Jadi kalimat itu suatu statement motivasi sebelum melakukan apapun. Membaca kalimat itu artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku moh belai saka godhone setan sing ndadekno rugi. Bahasa Jawanya begitu. Diterangkan dengan bahasa Indonesia, a'udzu, saya tidak mau celaka dari godaan setan yang merugikan. Ditafsiri dari bahasa Indonesia, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, situ dari pemahaman itu pun sudah ada sedikit perbedaan makna. A'udzu tadi sudah diterangkan, a'udzu artinya saya tidak mau. Belai, bilahi itu celaka. Di sini ada kalimat penyambung yang disebut syaitonir rajim. Kembali lagi dari pemahaman yang lain. Setan itu bahasa Jawa karena ditulis memakai bahasa Quran. Quran tidak mempunyai konsonan e. Dirubahlah menjadi syaiton. Tatkala dirubah ya konsonan e jadi syai, sehingga tidak ketemu apa yang dimaksud. Maka guru sejak dulu menerangkan bahwa Quran dan Islam itu bahasa nenek moyang kita dari Jawa, cuman penulisannya memakai bahasa Quran. Syaitonir rajim, syaiton itu kalau diartikan dengan bahasa Quran, bahasa Arab tidak ketemu. Karena dari suku kata substansi setan. Setan dari bahasa Jawa yang dimaksud klesetan. Klesetan itu diterangkan arti dalam kehidupan, artinya malas atau pemalas. Rojim itu dari bahasa Jawa rajang. Sekarang dirajam. Mungkin bahasa yang tepat sekarang rajang, dirajang. Itu kalau orang Jawa dulu rajang itu gini loh. Diencel-encel, disayat-sayat. Itulah yang disebut rajam, disayat-sayat. Bila disusun dari satu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku tidak mau celaka dari kelakuan saya, dari perbuatan saya menjadi orang malas. Karena kalau aku malas, nanti hatiku tersayat-sayat. Artinya orang lain berhasil, kita tidak berhasil. Itulah yang disebut serik lan dengki atau syirik kepada orang lain karena kemalasan. Itulah yang disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya dari kalimat itu kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, sangat tidak dibolehkan jadi manusia itu pemalas. Siapapun sudah ditetapkan bila manusia itu pemalas, rugilah dia. Dia akan mengalami kerugian kelak di hari kemudian. Mengapa guru kok bisa rugi? Karena makhluk yang lain adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian hanya klesetan bermalas-malasan. Sehingga orang lain punya rumah, kamu tidak punya rumah. Orang lain punya mobil, kalian tidak punya mobil. Orang lain punya harta, kalian tidak punya harta. Sehingga disitulah namanya hatimu, pikiranmu tersayat-sayat. Bila kalian memahami suatu kalimat ini salah persepsi, salah pikir, rusaklah pemahamanmu tentang kata setan. Dari pemahaman dari video ini sudah jelaslah bahwa yang disebut setan itu bukan makhluk. Setan adalah sifat manusia pemalas. Lantas dari pemahaman kitab yang salah kaprah,
makhluk yang gaib di luaran sana, ada yang mengatakan itu setan. Artinya manusia yang mengatakan itu, manusia itu dalam kebodohan, atau manusia itu tidak mengerti tentang bahasa Quran, manusia itu tidak mengerti tentang Islam. Ada lagi pemahaman yang sangat buruk. Karena Quran tidak ngerti, Islam tidak ngerti, menjustis, bila ada orang bakar dupa, bakar kemenyan, buka kembang wewangian, sekar harum-haruman, disebutlah dia mengundang bangsa setan atau memberi makan bangsa setan. Justru terbalik. Setan sudah diterangkan bahwa setan itu sifat, bukan makhluk. Sifat malas itu setan. Apakah mungkin dengan kemenyan, dengan dupa, dengan wewangian itu memberi makan setan? Tidak. Justru orang yang bermalas-malasan di tempat-tempat ibadah, justru itulah yang disebut setan, karena pemalas, mengharapkan tumpeng datang, mengharapkan bantuan datang. Nah, ini kan terbalik pemahaman di negara Republik Indonesia tentang setan. Para pemirsa, para murid, semoga dengan memahami video ini yang tepat dan akurat seperti ini, kalian semakin paham. Di luar sana berapa manusia yang bodoh sok pandai, tidak ngerti Islam sok tahu Islam, tidak ngerti Quran sok tahu Islam, menjustis orang lain, dibuatlah aturan itu sesuai otak dan asumsi. Artinya menjadikan permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas apa guru kategori yang disebut perbuatan setan? Dari dasar kata malas itu mengembang jadi pemahaman. Satu yang disebut malas mempunyai sifat rata-rata pekerjaan manusia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa itulah disebut setan. Karena apa? Dengan perbuatan manusia yang tergesa-gesa itu mengharapkan sesuatu dengan cepat, mengharapkan sesuatu yang tidak rasional, tidak sesuai dengan ruang dan waktu, dengan jarak, itu disebut pekerjaan setan karena orang itu pemalas. Satu contoh, karena memahami kata setan itu bodoh, salah kaprah, ada satu contoh toto gelap atau togel. Dengan mengeluarkan uang 1.000 rupiah, mengharap 4 angka menjadi 2,5 juta. Ada lagi yang mengeluarkan uang 1.000 rupiah, mengharapkan 350.000 rupiah. Disitulah untuk rasional sudah tidak akan pernah rasional. Itulah yang disebut kelakuan atau bangsa setan atau karakter pemalas. Modal yang kecil mengharapkan nilai untung yang melebihi nilai rata-rata dari kemampuan hukum yang ada. Semoga sedikit memahami tentang kelakuan setan seperti itu. Coba bagaimana manusia yang buka usaha, modal kadang miliaran, kadang ada juga ratusan juta, membuat usaha toko warung. Itu membutuhkan uang yang banyak. Sehari pun belum tentu mendapat keuntungan 1 juta, 2 juta, 500.000 belum tentu. Karena orang otaknya bersifat malas, mengeluarkan uang 1.000 perak, mengharap 2,5 juta per hari. Itulah yang disebut pekerjaan pemalas atau pekerjaan setan. Dan sudah dipastikan oleh hukum alam dan hukum manusia sekaligus ditetapkan oleh hukum perdagangan bahwa pekerjaan itu kelak manusia itu akan mendapatkan kerugian. Itulah yang dimaksud setan, pemalas. Ada lagi sifat pemalas, sifat yang tergesa-gesa, mengeluarkan sedikit mengharapkan hasil yang banyak. Pekerjaan ini sudah dilakukan oleh umat di negara Indonesia. Dengan menghafal bahasa Arab, tasbih diputar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tasbih diputar-putar. Hanya membaca, hanya mengucap suatu kalimat bahasa Arab, mengharapkan uang datang. Apakah itu disebut
pekerjaan setan sudah dipastikan dari hukum perdagangan, hukum kerja, hukum aktivitas. Itu kegolong bangsa manusia pemalas. Bagaimana mungkin dengan bahasa negara lain, dengan benda tasbih komputer menghasilkan uang? Maka di tempat-tempat itulah banyak penipuan, pembodohan, pembohongan. Karena para pelakunya adalah orang-orang yang tersesat memahami kitab. Karena tidak mempunyai kemampuan tasbih diputar, mengharap pujian orang, sehingga kalau sudah dipuji orang lain ditekan dengan atas nama dalil untuk menipu dengan kebodohan dan pemalasannya. Karena tidak mempunyai kapasitas kecerdasan, karena sifatnya malas, tidak mau bekerja. Lantas terjadi di negara kita ini sudah berapa puluh tahun. Berapa juta manusia yang mengembangkan tempat-tempat seperti itu. Diputarlah tasbih dengan membunyikan suatu bahasa mengharapkan berkah, mengharapkan rezeki ditambahkan. Tapi mengapa manusia kok tidak mengerti? Apakah mungkin dengan mengucapkan bahasa Arab rezekimu akan datang? Mengapa pendidikan semacam itu masih banyak merajalela di negara Republik Indonesia? Karena tempat disitulah banyak pembohongan dan penipuan. Sehingga menghasilkan uang sangat mudah. Sehingga banyaklah manusia di negara Republik Indonesia membuat tempat-tempat seperti itu, membuat yayasan-yayasan demi untuk mendapatkan sesuatu dari sifat kemalasannya itu. Ada juga yang disebut sifat malas. Satu contoh dengan perjudian. Perjudian itu sama, mengharap sesuatu yang besar dari pengeluaran yang kecil. Tapi hukum judi pun itu harus dipelajari, tidak semudah manusia menjustis itu judi. Yang disebut judi adalah berkumpulnya manusia, uang diputar tanpa ada pengendali atau tanpa bandar. Satu contoh, ada 4 atau 5 orang main kartu, tidak ada bandarnya. Itulah yang disebut judi. Karena di situ nanti akan rugi semua. Tapi bila suatu toto gelap atau permainan yang lagi trending sekarang, yang di handphone, atau juga satu gambaran permainan di masyarakat namanya dadu. Itu yang judi penomboknya, bandarnya tidak judi. Karena bandarnya pasti untung. Pernahkah kalian masyarakat memahami tentang pemahaman hukum ini? Kalau orang-orang yang mengaku mengerti hukum-hukum Islam, sifat-sifat pemahaman, manajemen seperti ini, budaya seperti ini tidak mengerti, disitulah terjadinya undang-undang yang salah kaprah di negara Indonesia. Ada lagi di negara atau di budaya negara Republik Indonesia. Ada namanya nanti merpati. Diadu ada uangnya. Kambing diadu, kuda diadu, ayam diadu, jangkrik diadu. Itu ada uangnya. Itu namanya bukan judi, itu namanya kesepakatan. Dari hal memahami seperti ini, bila masyarakat tidak ngerti, terutama orang-orang yang mengaku ahli agama, sehingga undang-undang yang dibuat dari orang-orang dalam kebodohan itu rusaklah bangsa dan negara. Saling menghujat, salah sedikit dipenjara, salah sedikit dihukum. Sedangkan yang dihukum adalah temannya sendiri, rakyatnya sendiri. Semoga dengan memahami tentang yang disebut syaitonir rajim, sifat-sifat malas, semoga para pemirsa, para pendengar, murid dan santri, aku selaku gurumu selalu menekankan, selalu menyarankan, janganlah jadi pemalas. Bahkan aku selaku guru sering memberi contoh kepada kalian semua. Meskipun aku sudah diberi usia yang cukup, tapi pagi kadang sampai maghrib pun aku selaku guru masih di tempat sawah. Masih mampu bisa membuat cangkul untuk menjadikan hasil-hasil perkebunan pertanian guru menjadi subur. Artinya apa? Guru sebagai pembina, sebagai pendidik kalian selalu memberikan contoh. Karena orang malas itu adalah orang yang dalam rugi kelak di kemudian hari. Semoga para pemirsa, para murid, khususnya tentang bahasa setan ini tolong dipahamkan dan dipahami betul-betul. Karena fitnah bertebaran di negara Republik Indonesia, menjalankan aktivitas budaya dikatakan musyrik dan syirik karena berhubungan dengan makhluk setan.
Sedangkan setan adalah bukan makhluk, setan adalah sifat pemalas. Seperti apa yang diulas, yang diterangkan oleh guru. Semoga video ini bermanfaat kepada semua bangsa negara Republik Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.